萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Binatang bersisik laut tenang telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sect setelah Hai Tua memurnikan dan menyerap pil pemulihan spiritual ungu untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiao Yan lebih diam selama 2 hari tersisa setelah binatang bersisik laut tenang telah pulih sepenuhnya. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sect 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klan Muh, dan klan Nalan semuanya mulai melakukan manuver kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang tersebar di seluruh tempat. Membuat persiapan sempurna untuk pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Itu wajar bahwa manuver skala besar dari beberapa fraksi besar tidak bisa lepas dari pemberitahuan orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu memberi orang-orang yang tak terhitung jumlahnya perasaan bahwa bencana akan segera menyerang. Beberapa orang lihai samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan arogansi dari Mystic Cloud Sect beberapa waktu sebelumnya. Namun, sebagian besar orang tetap menutup mulut mereka karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun, apa yang menyebabkan semua orang merasa tidak yakin adalah bahwa Mystic Cloud Sect masih benar-benar tenang meskipun fraksi besar mengumpulkan para ahli dari seluruh tempat. Seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di kota yang dipenuhi badai ini. Jika seseorang menghitung waktu, hanya ada selisih hari untuk pertarungan menentukan 2 hari dari sekarang. Halaman belakang Xiao Mansion. Xiao Yan berdiri di atas gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang. Akhirnya, dia melihat ke puncak gunung yang jauh tersembunyi di malam hitam. Tangan di bawah lengannya tanpa sadar dikencangkan. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Dia telah kalah dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kali. Apa yang akan menjadi akhir kali ini? Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan tatapannya ke bawah. Dia memandang Xiao Menshan yang berulang kali memekik rendah dari pelatihan yang dilakukan dan perlahan menghembuskan nafas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya, keamanan dan pengembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao akan secara alami menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, sepertinya mereka akan benar-benar turun ke dalam bahaya dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiao Yan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh, dan berbicara samar, "Saya belum melihat sosok Anda selama 2 hari dan berpikir bahwa Anda sudah pergi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika ada riak tiba-tiba di udara. Sosok dingin menyihir perlahan muncul. Itu mengejutkan. Ia adalah Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Anda belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun Anda ingin saya pergi? Apakah Anda benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuh saya?" Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum tiba-tiba bertanya.
Pertanyaan yang tiba-tiba ini menyebabkan Medusa untuk mengungkapkan ekspresi seketika. Wajahnya segera menjadi dingin saat dia berkata, "Anda telah menggunakan taktik curang untuk mengambil tubuh saya. Haruskah saya tidak membunuhmu?" Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut saat dia mengamati wajah dingin dan galak yang muncul seolah-olah akan pecah ketika ditiup. Dia tersenyum dan berkata, "Masalahnya waktu itu bukan niat saya. Jujur saja, saya juga dipaksa untuk melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya menemukan alasan apapun yang saya katakan sekarang. Seperti untuk pil pemulihan jiwa, saya secara alami akan membantu Anda menyempurnakannya pada saat yang telah kami sepakati. Terserah Anda apakah Anda ingin menggunakannya atau tidak pada saat itu. Mengapa saya tidak mengonsumsinya? Selama saya mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, piton penelan surga tidak lagi memiliki pengaruh pada saya. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika saya membunuhmu." Medusa tidak ragu-ragu ketika dia berbicara setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, "Apakah itu benar-benar terjadi? Meskipun Anda selalu berkata bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda belum melakukannya karena semangat piton penelan surga, saya tidak percaya bahwa Ratu Medusa akan benar-benar dipengaruhi oleh itu sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak waktu bagi Anda untuk menyerang. Anda bukan orang tercela. Saya percaya itu." Mata Medusa yang cantik, mempesona, panjang sedikit menyipit. Wajahnya yang dingin segera dipenuhi dengan daya tarik saat dia melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Jangan bilang bahwa Anda berpikir bahwa saya masih akan memiliki perasaan terhadap Anda. Ratu ini bukan wanita manusia yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang telah Anda lakukan kepada saya hanya akan menyebabkan kebencian di antara kami menjadi lebih besar." Xiao Yan menyebar tangannya dengan cara yang tidak komunikatif. Dia bersandar pada pilar dan pandangannya dengan malas melihat Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Jika Anda benar-benar menginginkan hidup saya, Anda sebenarnya tidak perlu menunggu sampai setelah Anda mengonsumsi pil pemulihan jiwa. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan kemenangan dalam pertarungan yang menentukan ini dengan Misty Cloud Set. Jika saya tidak hati-hati, saya mungkin mati di tangan Yunshan. Pada saat itu, Anda juga akan bebas." Alis yang seperti gambar itu berkedut. Namun, wajah Medusa sama acuh seperti sebelumnya. "Saya akan berterima kasih kepada Yunshan jika Anda benar-benar mati di tangannya. Hehehe, semoga itu yang akan terjadi." Xiao Yan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, "Ini sudah terlambat. Pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan. Mari kita serahkan pada takdir." Begitu Xiao Yan mengatakan ini, dia dengan meyakinkan membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan-lahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang perlahan menghilang. Dia mengencangkan tangannya yang halus dan sebuah perjuangan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan menggema di seluruh gedung ini. Di sebuah aula besar di Imperial City, kakek buyut, ratusan ribu prajurit elit keluarga kaisar telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari gunung awan berkabut. "Kami akan menyegel gunung begitu pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan Do Uang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun di atas kakek buyut dan binatang bersisik laut tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang dapat diambil keluarga kekaisaran kita." Di bawah lampu-lampu,
Yao Ye merajut alisnya sedikit dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Pada saat ini, pria tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka sedikit terlalu besar. Jika sesuatu yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. Kamu tebak, berapa peluang kemenangan kita kali ini? Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut sesaat kemudian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kami saat ini tidak lebih lemah dari Misty Cloud Sect. Selain itu, ada guru Tuan Xiaoyan. Bukankah dia juga seorang elit Douzong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yao Ye tersenyum dan menjawab. Namun, senyumnya agak dipaksakan, mengungkap ketidakpastian dalam hatinya. Semoga kali ini saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran. Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Cuplikan pindah ke klan primer. Hai tua, kami telah mengumpulkan semua elit klan kami. Setelah pesanan diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa sisi lain dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan Misty Cloud Sect. Ya Fei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakang. Dia tersenyum ketika dia berbicara. Hai Bodong juga memutar kepalanya ketika dia mendengar suara Ya Fei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang. Semuanya sudah ada di tempatnya. Selanjutnya, kita harus melihat sisi mana dari langit yang akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Ya Fei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan kehidupan dan kematian dua fraksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, partai itu akan berada di luar penebusan. Akhiran semacam ini bukan permainan anak-anak. Mata cantik Ya Fei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Menshan dan tersenyum sedikit. Dia memiliki keyakinan aneh pada pria muda itu. Pada saat yang sama, di Asosiasi Alkemis, Klan Muh, Klan Nalan, banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan mendarat di ibu kota besar ini, cukup banyak aliran manusia mulai muncul di jalan-jalan yang kosong. Xiaoyan, yang duduk bersila di atas tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini, ada lebih dari 100 orang berpakaian hitam yang berdiri diam di kompleks yang semula kosong di halaman depan Xiao Menshan. Aura berdarah yang lentur berlama-lama dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan dihantam oleh teror ketika melihatnya. Lin Yan, Ziyan, Yin Gutua, dan orang-orang kuat lainnya berdiri diam di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Sebuah aura menekan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana tenang tiba-tiba rusak karena tawa. Segera, sesosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul dan muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Sebuah suara muncul saat lebih dari 100 orang berpakaian hitam dengan tertib berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiaoyan tersenyum puas ketika melihat ini. Benang-benang panas berangsur-angsur melonjak di mata hitam gelapnya. Hari ini adalah pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Melawan niat melonjak di dada Xiaoyan saat sayap api giok hijau muncul di belakangnya. Dia mengepak mereka sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang jelas. Raungan seperti guntur yang menggema di seluruh kota untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang melontarkan pandangannya. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba memancarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah teriakan Xiaoyan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh Douqi yang kuat dan terus bergema melalui setiap sudut kota.
Misty Cloud Sect adalah arogan dan despotis, berniat untuk memulai pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia mengulurkan tangan kepada klan Xiao untuk menghapus para pengkhianat. Asosiasi alkemis bersedia mengulurkan tangan. Klan Mu bersedia membantu. Klan Nalan bersedia membantu. Klan X bersedia membantu. Klan S bersedia meminjamkan tangan. Klan Y bersedia membantu. Aura angkuh terangsang dari raungan yang mulai terdengar dari seluruh tempat. Rambut hitam Xiao Yan menggantung longgar. Tawanya menyebar seperti guntur dan kebanggaan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota berguncang. Misty Cloud Sect, Xiao Yan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih utang Anda. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.